Selamat malam Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara online. Kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Tak henti-hentinya pemeliharaan Tuhan bagi kita, tak habis-habisnya berkat-Nya bagi kita. Tuhan menjaga dan melindungi kita dengan kasih setia-Nya. Karena itu, mari naikkan syukur dan pujian kepada Allah dalam ibadah saat ini. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 292 bait yang pertama. Bagai rusa rindukan air. Bapa dalam surga, puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu di tempat yang maha kudus. Karena kami begitu merasakan kasih dan rahmat-Mu yang tidak henti-hentinya menyertai, memelihara hidup kami hari lepas hari. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat melakukan ibadah rumah tangga. Berkati kami semua ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan hati yang bersukacita kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Dengan hati yang khusyuk kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati ibadah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat yang dicetak keluar. Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 17 ayat 1 sampai 5. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu-lah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, Memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. langkahku tetap mengikuti jejak-Mu. Kakiku tidak goyang. Jemaat Bapak Ibu sekalian, Ibu silakan untuk duduk.
Bapak Ibu sekalian, kita menyanyi dari Kitab Bakti 262 bait yang ketiga. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca firman-Mu serta merenungkannya, biarlah Tuhan yang Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami dimampukan untuk memberitakan firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Kalahkanlah kepada kota-kota Yehuda. Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan pada malam ini adalah Allah Gembala yang baik. Gembala adalah orang yang bertugas untuk memelihara kawanan ternak. Orang yang bertugas untuk memberi makan dan minum atau memimpin kawanan ternak untuk mencari makan dan minum. Gembala adalah orang yang bertugas memimpin, membimbing perjalanan kawanan ternak agar tidak tersesat. Dan gembala adalah orang yang bertugas menjaga dan melindungi kawanan ternak dari ancaman atau bahaya. Dan yang paling terpenting adalah orang yang bertugas untuk merawat setiap kawanan ternak yang terluka. Itu adalah tugas orang gembala. Ia bertanggung jawab untuk kawanan ternak tersebut. Nah, pekerjaan gembala sangat dikenal oleh umat Israel karena selain bertani, maka umat Israel juga beternak. Dalam pekerjaan gembala ini berarti pekerjaan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan umat Israel. Karena mengapa dikatakan sangat penting? Karena di dalamnya adalah orang yang sudah dipercayakan atau kepercayaan yang penuh. Dia bertanggung jawab, tanggung jawab yang besar yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, tidak heran jika di dalam Alkitab sering memakai gembala sebagai gambaran untuk menjelaskan kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya. Dalam bacaan kita pada malam ini, selain berita penghukuman dari Tuhan, Nabi Yesaya juga memberitakan bahwa ada pemulihan, yaitu keselamatan dari Tuhan. Berita keselamatan ini dimulai dalam bacaan kita pada malam ini, yaitu umat Israel yang sedang dalam pembuangan. Itu dibuktikan atau disampaikan oleh Yesaya bahwa Tuhan akan dihiburkan atau akan memberikan janjinya, yaitu janji keselamatan kepada umat Israel, di mana Tuhan akan menyelamatkan Israel dari pembuangan Babel. Dalam karya keselamatan Allah, umat Israel diberi identitas baru sebagai pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik berarti bertugas untuk menyampaikan berita sukacita tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Itu adalah tugas sebagai pembawa kabar baik atau kabar keselamatan
ia menyampaikan kepada umatnya. Nah, apa isi kabar baik atau kabar sukacita dalam bacaan kita pada malam ini? Isinya adalah kita baca di dalam ayat 9, Hai Sion pembawa kabar baik. Selanjutnya pada bagian yang terakhir dalam ayat 9, di sana katakan bahwa katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Artinya Allah tidak meninggalkan umatnya yang sedang dalam penderitaan. Allah hadir untuk menolong umatnya. Allah hadir untuk menolong umatnya yang dalam penderitaan. Allah digambarkan sebagai Allah yang kuat. Allah digambarkan sebagai Allah yang hebat. Allah digambarkan sebagai Allah yang dahsyat. Di dalam bacaan kita ayat yang 10, di sana dikatakan bahwa Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Allah digambarkan Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Karena Dia Allah Maha Kuasa, Dia Allah pencipta langit dan bumi dan semesta alam. Allah digambarkan sebagai Allah yang berkuasa, yang akan menyelamatkan umat pilihannya. Allah juga digambarkan sebagai seorang gembala yang baik bagi umat Israel. Dengan kasih-Nya Allah menghimpun, Allah memangku, bahkan Allah menuntun. Di dalam ayat yang ke-11, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dituntunnya dengan hati-hati. Allah menghimpun berarti Ia mengumpulkan atau kembali mengumpulkan umatnya yang tersebar, yang terserap akibat pembuangan di Babel. Allah menuntun atau Allah memangku berarti Allah hadir untuk memulihkan setiap umatnya yang sedang terluka atau berada di dalam penderitaan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada malam ini, apakah Tuhan hanya sampai pada umat Israel, menolong umat Israel dalam penderitaannya? Hanya sampai pada umat Israel untuk menolong mereka dalam kedukaannya ketika mereka dibuang ke Babel? Tidak. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Allah hadir di tengah-tengah kita. Ia memangku, Ia menuntun, dan
Ia menghimpun kembali. Itu bukti bahwa Allah ada di antara kita. Allah hadir bersama-sama dengan kita. Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Allah peduli akan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Allah menunjukkan bahwa Ia peduli dengan segala sesuatu yang kita hadapi, baik itu cobaan, tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menuntun, artinya Ia memimpin kehidupan umatnya, bukan hanya perjalanan kembali ke Yerusalem, tetapi seluruh kehidupan umatnya dituntun oleh Allah agar umatnya hidup dalam ketaatan kepadanya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berita keselamatan bagi umat Israel ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan kita di saat kita menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi COVID-19, bahwa ada berita baik bagi kita, yaitu Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih juga hadir bagi kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan umat Israel dari pembuangan di Babel, maka kita juga ditolong oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, dan tidak akan membiarkan kita sendirian menanggung penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, di sana katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jelas bahwa Allah sudah menuntun umatnya Israel dari pembuangan, yaitu di Babel, dan memulangkannya kembali ke Yerusalem. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi Allah juga menjaga kita, saudara dan saya, pada saat ini dalam kesulitan apapun, apalagi saat ini dalam situasi kondisi yang tidak menentu akibat COVID-19, dalam penderitaan yang kita hadapi, Tuhan selalu hadir untuk kita. Dalam tantangan cobaan yang kita hadapi, Tuhan selalu hadir dan menemani kita. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai gembala yang baik, Tuhan tidak hanya memberi kebutuhan jasmani, tetapi Ia memberi keselamatan jiwa bagi kita. Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dengan ku mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam pembacaan Mazmur ini, ibu bapa, saudara, dan keselamatan itu sudah digenapi melalui karya penebusan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu adalah janji firman Tuhan, bahwa Ia sebagai gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di tengah-tengah berbagai kesulitan dan penderitaan akibat pandemi COVID-19, kita dipanggil dan diberi tugas untuk memberitakan kabar baik. Perjanjian Baru menyebutkan bahwa kabar baik sebagai Injil, dalam bahasa Yunani Evangelion. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 menyatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya, kita diutus untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan, bahwa Allah peduli atas penderitaan yang dialami oleh umatnya, juga penderitaan yang dialami oleh segala makhluk ciptaannya. Kita diutus menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berarti kita menghadirkan kepedulian Allah bagi mereka yang hidup di dalam penderitaan. Kita dipanggil, kita diutus hadir untuk memberi pertolongan bagi mereka yang menderita. Kita dipanggil, kita diutus untuk hadir memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Kita dipanggil dan kita diutus untuk memberi atau menguatkan, mendoakan kepada mereka yang dalam keadaan yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan kita pada malam ini, berarti kita diutus untuk mewujud nyatakan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kita tidak sendirian menghadapi
penderitaan. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian menghadapi tantangan. Ada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih yang sanggup menolong kita. Ada Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus berjanji dan menjamin bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Seluruh jemaat GPIB Niel yang saat ini beribadah di rumah, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan nama-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, melalui firman-Mu pada malam ini, kami dipanggil, kami diutus sebagai gembala yang baik, memberitakan kabar baik dan kabar keselamatan kepada seluruh dunia, khususnya kepada semua ciptaan Allah. Kami bersyukur bahwa melalui firman-Mu ini kami dipanggil untuk menghadirkan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami diutus hadir untuk memberi kekuatan atau memberi pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Kami dipanggil dan kami diutus untuk memberi atau mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang lemah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, sebagai gembala yang baik. Tuntunlah kami agar kami berjalan di jalan-Mu dan tidak membiarkan kami di dalam setiap penderitaan yang kami alami. Saat ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu GPIB Niel Yuda Wiyogra dimanapun mereka berada, keluarga masing-masing, dengan rencana dan pergumulan kehidupan mereka.
kami serahkan ke dalam tangan kasih. Di dalam berbagai macam kesulitan di tengah pandemi COVID-19 dan sesama manusia yang membutuhkan pertolongan, kami datang dan menopang ke dalam tangan kasih. Kami juga berdoa bagi sesama manusia yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, khususnya jemaat GPIB Peniel. Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu, baik dari sektor 1 hingga sektor 4. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berduka Tuhan Engkau hibur. Hanya kami datang dan berpengharapan dan menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Begitu juga kami berdoa bagi majelis jemaat dan Satgas COVID-19 GPIB Peniel Yuda Wiyoga yang menjalankan tugas pelayanan saat ini di ibadah gedung gereja. Tuhan Engkau tolong para pelayan-Mu, para pengurus pelkat dimanapun, Engkau beri kekuatan-Mu kepada mereka sehingga mereka boleh berjalan tanpa mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka, tetapi selalu menghadirkan akan campur tangan daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi masyarakat seluruhnya untuk disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi aturan pemerintah yang sudah terlaksana saat ini. Begitu juga kami berdoa bagi pemerintah pusat, daerah, dan juga usaha pemerintah untuk pengadaan vaksin COVID-19, tenaga kesehatan Satgas COVID-19, para relawan TNI dan Polri dalam pengabdian mereka melayani masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan Engkau tolong mereka. Campurlah tangan Tuhan dalam segala yang mereka lakukan. Biarlah dalam pandemi COVID-19 di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, Tuhan Engkau turut campur tangan sehingga penyakit atau virus ini boleh cepat berlalu di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga jemaat-Mu yang saat ini lagi merintis usaha atau pekerjaan. Tuhan Engkau tolong sehingga apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka lakukan hanya ada campur tangan daripada Engkau Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya ke dalam tangan kasih. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami buat, baik dalam dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon Tuhan Engkau ampuni kami. Dengar dan sambut doa kami ya Bapa. Hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita kita bersyukur kepada Tuhan dengan mendengar nas Alkitab dari Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait yang pertama. Tuhan pencipta semesta. Persembahan kita. Bapa dalam surga, terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan. Berkat yang berasal daripada-Mu kami persembahkan kembali kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan di gereja, sehingga nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita dengan berpengharapan bahwa Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongan-Nya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan